Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita ucapkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang sampai detik ini nikmat dan karunia Allah tidak putus-putusnya yang Dia curahkan kepada kita, nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita coba menghitung, membanding-bandingkan nikmat Allah, itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa ditandingi, dan tidak bisa dihitung. Dan banyak sekali gitu. Makanya di dalam kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, salah satu cara bersyukur yang Allah perintahkan adalah salat. Fasalli li rabbika, ayat yang sangat populer yang mulai dari kecil kita sudah hafal. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sekedar informasi seperti yang sudah kita ketahui bersama, pembebasan tanah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanganyar itu tahap yang ketiga atau kapling yang ketiga. Alhamdulillah sudah bisa dilunasi gitu. Perjanjian dengan yang punya tanah beberapa waktu yang lalu, yaitu bulan Mei. Karena uangnya sudah cukup, maka insya Allah akan segera dilunasi dan akan dilanjutkan dengan kapling yang keempat. Sebab kalau kita tidak lanjutkan tanggung, Pak. Tanah itu berderet gitu, sederet 1, 2, 3, 4 di belakang SD itu. Jadi uang yang sudah terkumpul itu lebih dari yang untuk pelunasan tahap yang ketiga, itu kira-kira 20 juta gitu. Jadi tinggal nambah dikit lagi itu. Jadi Bapak sekalian, insyaallah periode tahun ini, periode 2021 ini insyaallah kita bisa membebaskan tanah di Karanganyar. Dan juga seperti bangunan-bangunan yang lain juga masih tetap berlanjut. Kalau gedung serbaguna di Kampung Delima tinggal siring aja ya. Siring-siring kecil untuk aliran air, untuk kebutuhan tempat wudhu dan lain sebagainya. Dan juga Madrasah Aliyah Muhammadiyah juga, tapi mereka tidak kirimkan gambarnya gitu, bikin WC juga nampaknya. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, informasi berkenaan tentang Muhammadiyah. Dan kemudian
kemarin pimpinan cabang beberapa orang mendatangi sekolah untuk konsultasi atau sekaligus konsolidasi, terus memberikan bantuan sekedarnya dari infak bapak-bapak, ibu-ibu yang telah disumbangkan, itu ditambah lagi subsidinya gitu. Kalau selama ini subsidi untuk sekolah-sekolah di Muhammadiyah ini betul-betul di bawah standar gitu Pak. Ya, ada yang 400, ya bayangkan Bu sekalian, gurunya beberapa orang cuman sekali sebulan dikasih 400 600. Nah, jadi dimanfaatkan infak bapak-bapak dan sekali itu ditingkatkan, jadi dilebihkan kira-kira 2 kali lipat lah gitu. Jadi seluruh sekolah itu disubsidi 1 juta. Jadi ada 8 sekolah yang di bawah Amal Usaha Cabang, yaitu SD 1, kemudian Madrasah Ibtidaiyah Karanganyar, SMP Tempel Rejo, SMA Tempel Rejo, Sanawiyah, dan Aliyah. Jadi 7 ya, 6 ya. Jadi 6 SD, MIM, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA 6. Nah, jadi yang pasti setiap bulannya itu sekarang ini ditingkatkan menjadi 6 juta. Jadi infak bapak-bapak dan ibu-ibu itu kesitulah disalurkan gitu. Dan kemudian Angkatan Muda MDMC juga mengumpulkan dana untuk bantuan gempa bumi di Sulawesi, terus banjir di Kalimantan. Itu mereka minta dari setiap hasil Jumat itu dibagi gitu. Di bapak-bapak infak hasil Jumat itu beberapa Jumat itu mereka minta bagian untuk diberikan untuk membantu bencana alam yang terjadi di Sulawesi dan Kalimantan. Itu sekedar informasi Bapak sekalian. Kemudian juga ranting kita di ranting Muhammadiyah di Nurul Huda, Imam Bonjol, itu juga lagi rehab masjid, dibikin 2 tingkat di belakangnya gitu. Itu juga masih tetap butuh bantuan kita. Bapak dan Ibu sekalian, itu sekedar sekilas informasi tentang amal usaha di Muhammadiyah yang semuanya itu pendanaannya itu dari ibu-ibu, dari bapak-bapak. Di pimpinan cabang itu cuman sekedar untuk menyalurkan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini untuk sebagai pengganti Ustadz Dr. Sahrialdi, kita menuntaskan apa yang sudah kita kaji 2 bulan yang lalu, waktu menggantikan Ustadz Danu Kamis yang ketiga bulan Januari ya kalau tidak salah, ya bukan Januari ya, bulan November, yaitu tentang materi kajian kita diawali dengan berbisik-bisik ya, ibu-ibu teringat ya, tentang berbisik-bisik dalam surat An-Nisa tuh, surat An-Nisa, terus surat Al-Hadid ya, tentang berbisik-bisik ya, berbisik-bisik yang dibolehkan yaitu berbisik-bisik untuk menyuruh melakukan yang baik, berbisik-bisik untuk bersedekah, sudah itu berbisik-bisik untuk islah, mendamaikan. Itu yang boleh berbisik-bisik. Yang selain daripada 3 macam itu, kata Allah dalam ayat surat An-Nisa disebutkan bisik-bisik selain yang 3 macam itu, semuanya itu adalah datangnya dari setan.
Ya, ayat 114. Yang boleh. Kemudian dalam ayat surat Al-Hadid surat 58 bukan Al-Hadid ya. Surat Mujadilah ya, surat Mujadilah. Dalam surat Mujadilah disebutkan oleh Allah ya, yang namanya bisik-bisik selain yang 3 macam dari surat 4 atau surat An-Nisa 114 itu. Ayat 10 menjelaskan kalau bisik-bisik selain dari 3 macam itu ya. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam banyak-banyak berbisik-bisik atau pembicaraan rahasia. Jadi pembicaraan rahasia itu adalah pembicaraan yang disembunyikan atau berbisik-bisik. Ada suatu pembicaraan yang hanya kita dengan orang yang bersangkutan saja yang harus mengetahui. Selain itu tidak boleh. Makanya disebut pembicaraan rahasia atau dalam bahasa kitanya berbisik-bisik. Nah, tidak ada kebaikan, tidak ada eloknya gitu, kecuali man amara bisadaqah, kecuali orang yang menyuruh bersedekah, au ma'ruf, atau menyuruh melakukan yang ma'ruf, amar ma'ruf. Yang ketiga, au islahim bainan nas, atau islah, mendamaikan 2 orang manusia yang dalam perselisihan. Kalau kita mengadakan bisik-bisik 3 macam ini, kata Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, wa may yaf'al zalika tigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Jadi kalau kita berbisik-bisik 3 macam ini, tapi dalam rangka mencari ridha Allah juga Pak sekalian ya. Bukan mencari ridhanya manusia, bukan mencari pujian, tapi mencari ridha Allah, maka kata Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima. Maka nantinya akan diberikan pahala ganjaran yang agung, yang besar. Nah, selain bisik-bisik yang 3 macam itu, kata Allah dalam surat Mujadilah atau surat 58 ayat 10, adalah datangnya dari setan. Bu, bapak-bapak, jadi kalau kita bisik-bisik selain yang 3 macam itu, berarti bisik-bisik itu datangnya dari setan. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia selain yang 3 macam itu adalah datangnya dari syaitan. Nah, makanya sebelumnya itu dijelaskan lagi oleh Allah sebelum ayat 10 yaitu ayat 9. Jadi kita boleh berbisik-bisik dalam rangka untuk kebaikan. Nah, siapa yang berbisik-bisik dalam rangka dosa dan permusuhan serta maksiat kepada Rasul, maka itulah yang disebut dengan bisik-bisik datangnya dari setan. Tapi kalau kita berbisik-bisik dalam rangka ketakwaan dan kebajikan, itulah yang dianjurkan oleh Allah. Itu landasan ayat yang kita bicarakan bulan November yang lalu Bu ya, Bapak-bapak. Dan kemudian ada beberapa hadis kita terangkan tentang hadis yang populer, yaitu menjaga perkataan. Ya, kata Rasulullah, kalau kita nak bicara itu periksa dulu kebaikannya ada baik atau tidak gitu. Falyakul khairan au liyasmut. Makanya orang yang beriman itu, kata Rasulullah, bukan orang yang beriman ya, orang yang cerdas. Al-aqil. Al-aqil itu orang yang punya fikiran. Al-aqil lisanuhu wara'a qalbih. Jadi kata Rasulullah, orang yang berakal itu lidahnya di belakang hati. Al-aqilu lisanuhu wara'i qalbih. Orang yang berakal itu lidahnya itu di belakang hati.
Maksudnya sebelumnya memakai lidahnya pakai hati dulu, pikir dulu gitu. Kalau bahasa kitanya tuh mengangu dulu baru mengecek gitu kan. Jangan asal berbunyi gitu. Itulah yang disebut fal yaqul khairan aw liyasmut. Beda dengan orang yang bodoh. Wal ahmaqun qalbuhu wara alisani. Orang yang bodoh hatinya di belakang lidah gitu. Ngecek dulu baru pikir. Nah, itulah yang disebut dengan asbun, asal berbunyi. Itu udah kita jelaskan dan ditutup dengan hadis yang terakhir penjelasan bulan November yang lalu, yaitu orang yang banyak bicara selain dari zikrullah tidak ada kebaikannya. Kita dilarang banyak kecek, Bu. Oh Bu, kita dilarang banyak ngecek Pak. Kalau tidak ada kepentingan dilarang banyak kecek. Kenapa kata Rasulullah dari Umar radhiyallahu an, Ibnu Umar, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan banyak kecek kecuali dalam rangka zikrullah atau mengingatkan kebesaran-kebesaran Allah. Mengingat Allah atau membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Atau dalam surat Hamim Sajadah yaitu dalam rangka dakwah. Bab perkataan yang paling baik adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataan yang lebih baik selain daripada dakwah ilallah? Nah, kebaikannya itu harus dilengkapi gitu. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dakwahnya kepada Allah, kemudian beramal saleh, dan kemudian kita muslim gitu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan banyak bicara, la tuksirul kalam, jangan banyak kecek. Bi ghairi zikrillah, selain daripada mengingat Allah atau dalam rangka mengingat kebesaran Allah, mengingatkan tentang Allah. Ya, jadi membicarakan kebesaran Allah, mengingatkan tentang Allah. Kenapa? Karena banyak bicara selain dari zikrullah, fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah, maka sesungguhnya banyak bicara selain daripada zikrullah ta'ala qaswatul lil qalbi, akan mengeraskan hati. Jadi orang banyak kecek itu punya sifat, punya sikap, kecenderungan yaitu keras hati. Keras hati itu kalau bahasa kita curupnya itu apa tuh Bu? Kerengkang, egois gitu. Nak menang dewek. Jadi bahwa apa? Kita bisa ngukur orang kalau mulutnya aja yang kedengaran, itu orang kerengkang tuh biasanya. Kalau kita banyak kecek, tidak banyak kecek yang tidak keruan. Kadang-kadang ada kata-katanya yang bagus, tapi kondisinya tuh karena memang sudah biasa ngecek. Ada kata-katanya yang bagus, tapi jadi tidak bagus karena tidak memposisikan kata-kata yang baik itu pada posisi yang pas gitu. Yang ngambuk katakan kok elok kok, iya betul. Tapi kondisinya itu karena sudah biasa ngecek, jadi kata-kata yang elok itu jadi tidak elok juga gitu Pak, Ibu-ibu. Jadi tidak elok juga. Makanya fal yakul khairan itu bukan hanya mengatakan tentang kebaikan atau yang baik-baik aja, juga lihat kondisinya juga gitu. Ya. Nah, kalau ngecek tidak keruan, maksudnya banyak kecek. Walaupun kata-kata itu baik, tapi karena udah biasa banyak kecek, kadang-kadang kata-kata yang baik itu pada posisi yang tidak, kondisi yang tidak pas, jadi tidak baik. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW, maka orang yang banyak bicara selain daripada zikrullah qaswatu lil qalbi, itu akan mengeraskan hati gitu. Nah, itu sekalian. Jadi orang yang banyak ngecek, biasa ngecek, kerengkang, tidak nengok kondisi gitu. Sedang orang ceramah masih juga ngecek gitu. Kau bukan nyinggung Pak ya, cuma nyindir aja gitu.
Kata Rasulullah, inna ab'adan nas, sesungguhnya kata Rasulullah, yang sejauh-jauh manusia dari Allah, wa inna ab'adan nasi minallahi, sesungguhnya hamba manusia, seorang hamba yang paling jauh dari Allah, yaitu al-qalbul qasiyyi, yaitu hati yang kesat, hati yang keras gitu. Itu hadis penutup kajian kita bulan November yang lalu. Pada hari ini kita tutup dengan hadis yang berikut. Kata Rasulullah, bukan Rasulullah ya, dari Uqbah. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi. Wa an Uqbah bin Amir, dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an, qala, Uqbah berkata, qultu ya Rasulullah man najah. Jadi kata Uqbah ibnu Amir, dia bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, man najah, apakah keselamatan itu? Maksudnya apakah yang membawa keselamatan itu? Maksudnya apa perbuatan-perbuatan, sikap apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat. Selamatnya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Ya seperti kini kan. Jadi ada, kalau kini, kalau kita menyampaikan kemungkaran yang kita lihat di masyarakat, sementara kemungkaran itu didukung oleh rezim, kita bicarakan kemungkaran itu bisa tidak selamat gitu Pak. Bisa terciduk gitu. Jadi maka kini kok kita harus banyak-banyak jadi setan bisu gitu. Kalau lihat kemungkaran tuh aniang aja gitu. Jangan banyak kecek. Kalau banyak kecek, penjaro makannya gitu. Selamat. Makanya Ustadz Zulkifli kemarin itu kan agak turun tensi vokalnya tuh. Kalau sebelumnya ditahan dulu kan, tapi masih di efek-efek juga tuh. Waktunya datang masih juga banyak yang efek-efeknya gitu. Ya karena biasa vokal. Tapi kalau tidak selamat, lidah supaya kalau lidahnya keluarkan seperti yang biasa, kalau Kak balik dari Curup kok panggil lagi gitu. Tapi tanya tuh, macam mana ceritanya Zul? Kalau kecek-keceknya kan dekek-dekek, tidak pakai Ustadz lagi, karena jadi bawa kami itu dekek dulu. Gimana cerita Zul dari itu? Belum ada keluar SP3-nya, maksudnya penghentian pemeriksaannya belum ada gitu. Begitu-gitu aja lah, lewat begitu aja gitu kan. Kebetulan lagi makan kepala ikan kakap kan, serempak gitu. Sambil ngobrol, sambil makan, sambil cucup-cucup tulang, lebih tanya itu. Gimana ceritanya? Belum ada Bang, belum ada kelanjutannya. Apa selesai apa alun gitu. Nah itu sekalian. Nak selamat, apa yang membawa keselamatan kita? Termasuk kini gitu Pak. Ada 3 macam kata Rasulullah. Yang pertama apa Pak sekalian? Lidah. Amsik alaika lisanak. Tahanlah olehmu lidah. Tahanlah olehmu lidahmu gitu. Jadi tahan lidah. Tahan. Maksudnya jangan ngecek, itu yang disebut Rasulullah tadi. Kalau nak kecek, lihat dulu kondisinya. Baik atau ada juga kecek yang baik tapi lihat juga kondisinya. Seperti kini kan, hati-hati. Ya. Kalau tidak hati-hati kita bisa tidak selamat juga gitu. Nah, itu yang pertama, menjaga lidah. Dan yang kedua kata Rasulullah, wal yasa'ka baituka. Dan luaskan rumahmu. Ada pengertian hadis dalam terjemahan kami baca wal yasa'ika, luaskan di siku, maksudnya manfaatkan rumah itu untuk zikrullah, banyak-banyak zikrullah. Maksudnya jangan banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak baca Quran. Jangan sampai rumah itu dijadikan kuburan. Karena kita rajin berjamaah di masjid, sampai-sampai di rumah tidak ada salat lagi. Makanya Rasulullah ngajarkan Pak, ibu-ibu, bahwa apa? Kalau Rasulullah salat sunatnya di rumah. Nah, gini kan bisa Pak. Kalau yang pakai motor rumah jauh dikit, bisa kita salat fajar itu bisa di rumah tuh. Nah, karena waktunya 10 menit. Nah, tapi kalau salat yang lain tidak bisa. Nah, salat sunat qabliyah itu kan bisa di rumah kalau kini subuh gitu. Nah, kalau salat yang lain tidak bisa, cuma 5 menit. Nah, supaya apa? Supaya rumah kita jangan dijadikan kuburan.
Itu ada pengertian yang pertama, yaitu isi dengan rumah itu dengan zikrullah atau baca Quran. Tapi ada pengertian yang lain, lapangkan luas rumahmu itu maksudnya rumah kita tuh jangan dikhususkan orang-orang tertentu aja gitu. Makanya orang Islam tuh rumahnya sederhana dan juga perlengkapannya tuh sederhana aja gitu. Supaya orang masuk ke rumah kita tuh jangan apa kalau dalam bahasa kita itu sekalian grogi atau takut-takut gitu kan. Berjalan ke situ takut kesenggol kunci yang jutaan, bala jalan situ dikit yang jutaan lagi gitu kan. Sehingga agak tamu-tamu itu agak apa ya kalau bahasa kami di meninjau itu jaraso ya. Jaraso itu cak mana tuh agak takut-takut gitu. Nah, sudah itu pagarnya seperti penjara, sudah itu dibikin pula di situ ada anjing galak gitu kan. Nah, sudah itu perlengkapannya tuh di setel sedemikian rupa sehingga orang yang masuk di situ tuh betul-betul dipilih gitu. Biasanya kalau rumah model itu tuh sekalian kalau nyebrale umbung itu undangannya kelas-kelas tuh, undangannya sampai macam tuh kadang-kadang. Kalau rumah model itu biasanya kayak itu, kalau nyong undang ada berale, ada acara, undangannya sampai macam tuh. Ada yang undangan elit yang tebalnya segiko, ada yang undangan yang agak setengah elit, yang agak tipis. Sudah itu yang menengah, dah itu menengah ke bawah, dah itu baru bawah. Mulai dari undangan harga yang 20.000 satu lebar, ada yang sampai 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang fotokopi. Undangannya berkelas tuh. Kalau nyong ngadukan acara di gedung, itu di undangan itu dibuat dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kami tidak menerima bingkisan berupa materi kado. Dalam bahasa kasarnya itu mentah saja gitu, pitih aja gitu. Maksudnya tidak repot-repot lagi bawa tanomato gitu Pak. Itu dulu di Curup pernah tuh ada beberapa undangan. Setelah itu tidak ada lagi gitu. Mungkin tidak cocok dengan kondisi Curup gitu. Nah, itu Pak. Jadi luaskan rumah itu, jadikan rumah kita itu jangan ya apa ya terlalu elit lah sehingga orang sungkan sampai sanak-sanak pemilik kita kalau masuk ke rumah kita tuh nak lewat dari gerbang ke dapur itu. Bab biasanya sanak pemilih yang kere-kere biasanya tempatnya bukan di depan tuh, di dapur. Nah, jadi kalau masuk tuh, wah susah tuh. Kalau bisa tuh siapapun yang masuk santai dalam rumah itu, di mana duduk lemak di situ. Nah, itu Pak Ibu sekalian itu ini maksud dengan wal yasa' baituka itu, luaskan rumahmu. Jadi jangan dibikin rumah secara khusus lah gitu. Kalaupun juga nak dibikin rumah yang megah, itu bisa kita lihat sekalian. Ibu-ibu sekalian kan pernah lihat rumahnya si Sule, itu kan rumahnya mewah tuh. Tapi nya tuh orangnya bebas. Pembantu-pembantunya tuh sama aja. Pembantunya sama aja kayak duduk di mana aja gitu. Nah, model itu elok juga tuh. Rumahnya luas tapi tidak diklasifikasi lah yang duduknya gitu. Itu maksudnya sekalian. Maksudnya rumah kita tuh kalau bisa sering didatangi orang. Sering didatangi orang. Pokoknya di pintu tuh jangan dibuat pagarnya terlalu tinggi, apalagi kuncinya sampai banyak, datu ditambah pula ada gaci galak gitu kan, atau anjing galak. Nah, sudah itu di dalam rumah itu di setel sedemikian rupa sehingga agak menyulitkan atau membuat orang agak sungkan gitu. Itu yang dimaksud keselamatan. Maksudnya selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu yang kedua Pak, keselamatan. Yang ketiga ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa abki ala khati'atik, dan tangisilah atas dosa-dosamu. Maksudnya apapun yang kita lakukan, perbuatan kesalahan sekecil apapun, kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah agar menangisi. Menangisi maksudnya menyesali. Tentu menyesali itu dengan banyak-banyak istighfar. Nah, itu yang disebut dengan orang yang banyak-banyak istighfar itu. Karena keuntungan orang yang banyak istighfar itu kan
bapak-bapak dan ibu-ibu membuat orang selamat. Nah, kan ada di dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang banyak istighfar itu seluruh doa-doanya itu akan mudah dikabulkan. Nah, itu aja Bapak Ibu sekalian sebagai pengganti, sebagai penutup pada hari ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ada 3 yang membuat kita selamat. Yang pertama menjaga lidah, amsik alaika lisanak, tahanlah olehmu lidahmu. Kemudian wal yasa'ka baituk, dan lapangkan, luaskan rumahmu. Wa abki ala khati'atik, dan tangisilah atas dosa-dosamu. Maksudnya kita diperintahkan agar menyesali perbuatan dosa dan kesalahan kita, seperti yang disyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Imran 135. Orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang bersih, bukan orang yang tidak punya dosa gitu, tapi orang yang bertakwa itu orang yang selalu menyesali atau menangisi dosanya. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu apabila terlanjur melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan kezaliman, menzalimi dirinya, maka mereka zikrullah, ingat kepada Allah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, kemudian meminta ampun terhadap dosa-dosa yang terlanjur dia lakukan. Nah, itu aja Ibu sekalian, Ibu, Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang nak tanya? Protes? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti cocok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.